Baik, sebelumnya boleh diinformasikan apakah suara dan musik saya terdengar dengan jelas? Silakan ketik di kolom chat. Baik, jelas ya. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan gambarnya? Apakah sudah terlihat jelas? Silakan ketik di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah hadir di sini juga sahabat dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan mungkin dari luar negeri. Untuk itu, mohon Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat dari kota mana saja Bapak Ibu tinggal saat ini. Selamat datang Ibu Yuni dari Jakarta, Ibu Rina, Pak Bagus dari Jakarta, Ibu Indriani dari Jakarta Timur, Jogja hadir dari Jakarta juga, dari Banggai Kepulauan, dari Depok, Tanjung Priuk hadir, Depok hadir. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera mulai acara kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim. Bagi Bapak Ibu yang beragama lainnya, silakan menyesuaikan. Al-Fatihah. Bapak Ibu, sebelum memulai, izin saya jelaskan sedikit mengenai seminar ASMI About Your Talent DNA. ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan, baik dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang individu dan keluarga maupun korporasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our like and sign. Baik Bapak Ibu, kita ingin tahu siapa di antara Bapak Ibu yang hadir yang sudah memiliki hasil talent DNA. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki laporan top 10 talenta, silakan ketik 10 pada kolom chat. Baik, Pak Bagus sudah 45 ya. Kak Rudi, Ibu Indriati, Ibu Tiara, sudah 45 semua ya. Baik, Alhamdulillah. Apabila Bapak Ibu yang belum melakukan asesmen dan belum mengetahui apa itu talentanya, silakan ketik 0 pada kolom chat. Ibu Enda belum ya, belum asesmen. Baik, kami juga ingin tahu di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di acara seminar ini, silakan ketik saya pada kolom chat. Selamat datang Ibu Enda, baru pertama ya Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi hari ini bersama Coach Tiko. Assalamualaikum Coach Tiko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rika. Rika apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bapak. Ya.
Sudah hadir juga di dalam forum ini Bapak Ari Ginanjar. Selamat datang Pak Ari. Selamat Pak Ari, terima kasih banyak Pak Ari supportnya. Terima kasih banyak Pak Ari. Mohon doanya Pak Ari untuk seminar pagi hari ini. Baik. Coach Tiko, izin Ya, jika saya kita, baru lihat dari kolom chat, banyak juga Coach Tiko nih yang baru mm-mm. pertama kali untuk hadir di acara Ask Me About Your Talent DNA. Ya, ya, Atau bahkan mungkin belum memiliki hasil talent DNA-nya nih Coach. ya, Ya, baik ya. untuk Jadi, beberapa, mm. ya, Jadi jangan khawatir ya Rika ya. Jadi bagi ya, Bapak Ibu yang belum atau baru kali pertama gabung atau belum sempat untuk mengisi asesmen talent DNA atau belum dapat hasilnya, jangan khawatir ya. Di forum ini tetap kita akan berikan juga pendahuluannya. Tuh, kita sama-sama paham dan bisa ngajak juga yang lain gitu ya Rika ya. betul Kak Coach Tiko. Baik, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih Coach untuk membantu para peserta memahami talent DNA-nya. Ya, Yang pertama, sebenarnya apa sih Coach talent DNA itu? baik. Oke ya, bagi Bapak Ibu yang sudah setiap hari hadir gitu ya, sudah begitu paham dan kita sambil terus sama-sama belajar. Bagi Bapak Ibu yang baru saja hadir ya dan belum dapat hasil talent DNA-nya hari ini pengen tahu gitu ya. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan apa sih talent DNA gitu ya. Jadi Pak Ari di sini alhamdulillah ya bersama dengan kita Pak Ari, mohon izin ya. Bapak Ibu semuanya, Pak Ari senantiasa pernah mengilustrasikan seperti ini kira-kira ya. Apa sih yang disebut dengan talent DNA itu ya. Jadi Bapak Ibu di Indonesia kita kenal dengan ada beberapa orang yang dengan nama yang mirip, nama yang sama yaitu Rudy. Nah, ya, ada beberapa orang Rudy yang terkenal di Indonesia dengan bakatnya, dengan keahliannya masing-masing. Kira-kira Rudy siapa saja tuh yang Bapak Ibu kenal ya. Jadi kalau Pak Ari mengilustrasikan ada Rudi Hartono, betul ya? Lalu kemudian ada Rudi Hadiswarno, lalu kemudian juga ada Rudi Hoirudin, nah, ada juga Rudi Habibie. Jadi empat orang ini punya keahliannya masing-masing, begitu terkenal ya. Jadi kalau Rudi Hartono, apa Bapak Ibu ya, badminton ya, jago di badminton, jago di bulu tangkis, menjuarai beberapa kejuaraan dunia of England gitu ya. Kemudian Rudi Hadiswarno adalah seorang hairstylist. Ya, keahliannya, kepakarannya dalam rambut gitu. Lalu kemudian Rudi Hoirudin, kepakarannya ya, beliau seorang chef gitu ya. Nah, tentu dalam membuat masakan ya, dalam membuat masakan. Lalu kemudian juga termasuk Rudi Habibie. Nah, Rudi Habibie kepakarannya tentu dalam membuat pesawat gitu ya. Nah, namanya mirip sama Bapak Ibu Rudi, tapi memiliki kepakaran yang berbeda-beda ya. Artinya memiliki talenta yang berbeda-beda. Nah, jadi kebayang Bapak Ibu kalau kemudian seseorang ya kemudian tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kepakarannya. Contoh misalkan Rudi Horudin kepakarannya memasak, tapi kira-kira ya, nah seandainya di Bapak Ibu ini ilustrasi saja, kalau Rudi Hoirudin yang pakarnya masak diminta untuk bermain bulu tangkis gitu, mengikuti kejuaraan dunia bulu tangkis. Kira-kira bagaimana ya apa yang dirasakan oleh Rudi Hoirudin dan bagaimana dengan hasilnya? Wah ya, seperti apa dengan hasilnya? Atau sebaliknya juga mungkin jangan-jangan kalau Rudi Hoirudin main bulu tangkis atau di lapangan bulu tangkis nanti demo masak atau ada menu baru kali gitu ya, sup shuttlecock, sup shuttlecock ya. Dan kemudian juga kalau Rudi Hadiswarno membuat pesawat terbang, nah, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh Rudi Hadiswarno ketika membuat pesawat terbang? Ya rasanya bisa jadi ada sebuah hal yang berat gitu ya. Dan bahkan jangan-jangan pesawatnya itu kalau kata Pak Ari, pesawatnya malah di blow gitu ya sayapnya ya. Alhamdulillah. Wah, ini Pak Ari menyapa kita semua nih ya, dan kita juga tunjukkan semangatnya nih. Pagi. Wah, terima kasih Pak Ari. Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu apa sih talent DNA itu gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu dan seperti apa ataupun apa sih berarti talent DNA itu kalau kita melihat ilustrasi yang Dr. Ari sampaikan tadi dengan 4 orang Rudi tadi bahwa kita perlu tahu gitu ya kecenderungan kepakaran kita, talenta kita, ya, dan kita perlu mengidentifikasinya. Jadi talent DNA ini adalah metode untuk mengidentifikasi apa kecenderungan pola perilaku alami dan spontan
termasuk apa yang kita rasakan, kita pikirkan, dan kita lakukan, ya, sehingga bisa mempengaruhi cara kita merespons situasi dan mengambil keputusan. Gitu. Gitu, Rika. Kira-kira mudah-mudahan sedikit menggambarkan apa sih itu talent DNA. Gitu, Rika. Baik, terima kasih Coach. Kemudian bagaimana sih Coach latar belakang talent DNA ini dirumuskan? Oke. Baik, jadi Bapak Ibu, luar biasa ya, Alhamdulillah Pak Ari setiap hari ya di tengah kesibukan beliau, bahkan ketika mengisi training ini selalu hadir nih Pak Ari, terima kasih luar biasa, dan betapa pentingnya tentang talent DNA ini gitu ya. Jadi kalau secara histori gitu ya, seperti apa talent DNA, mungkin di sini sudah banyak juga nih para alumni ISQ. Nah, coba ketik di kolom chat nanti ya gitu ya, siapa atau kapan pertama kali ikut training ISQ. Nah, boleh kita sambil tanya gitu ya. Jadi training DA ini sebenarnya dirumuskan berdasarkan konsep ya oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian secara konsepnya dalam buku beliau ya, buku ISQ jilid 1 di tahun 2000. Jadi 23 tahun yang lalu lah kira-kira nih ya Pak Ari sudah membuatkan sebuah konsepnya di buku beliau di ISQ jilid 1. Dan Pak Ari menjelaskan tentang, di buku itu menjelaskan tentang barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan fitrah dalam diri setiap manusia. Ya, dan akhirnya konsep tersebut dikembangkan di buku ISQ jilid 2 ya, di sisi yang sebelah kanan ini ISQ Power itu di tahun 2003. Ya. Jadi siapa di sini yang sudah punya buku Pak Ari, sudah baca? Nah, ini bacaan wajib nih gitu ya. Dan setelah 23 tahun, kemudian pengalaman dan pengamatan dalam konsep suara hati di pola perilaku sehari-hari manusia, ya, konsep tersebut akhirnya berevolusi dan diformulasikanlah secara ilmiah dalam bentuk talent DNA yang mendekode ya algoritma human technology ke dalam 45 talenta ya. Nah, jadi ternyata dibagi ke dalam 45 talenta sehingga setiap orang dapat menemukan nih kekuatan unik dalam dirinya ya sebagai wujud tadi potensi besar karunia dari Allah bernama suara hati ya. Jadi itu Rika kira-kira. Ya, baik. Manfaat dari talent DNA ini sebenarnya apa sih Coach? Jadi kalau kita lihat tadi dari kisahnya Rudy bermanfaat banget ya kalau kita nggak tahu seperti apa kira-kira kita gitu ya. Jadi talent ini bermanfaatnya dalam berbagai aspek. Maksudnya secara individu, kemudian berkeluarga juga, bahkan dalam organisasi gitu ya, dalam pekerjaan. Jadi secara individu nih manfaatnya, Rika, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat sekalian, talent DNA dapat memberikan self-awareness ya mengenai apa yang menjadi kekuatan serta keunikan diri. Jadi selain itu, talent DNA juga dapat menjadi referensi ya dalam menentukan bidang studi serta karir. Ya, dengan demikian, maka setiap orang bisa lebih bahagia dan sukses karena sesuai tadi dengan talentanya, dengan apa yang kemudian dilakukan dikerjakannya. Ini secara individu, ya. Kemudian secara keluarga, Bapak Ibu, ya apa manfaat talent DNA ini? Jadi talent DNA ini dapat membantu untuk memahami pasangan, orang tua, anak maupun kakak adik, gitu ya, sehingga hubungannya semakin harmonis dan akhirnya minim konflik, ya. Jadi konflik tidak bisa dihindari, tapi minim gitu ya, minim kita karena saling paham. Ya. Nah selain itu, bahkan sebagai orang tua juga nih ya dapat membantu anaknya untuk fokus pada kekuatan dirinya. Ya, dan kemudian keluarga yang sudah menggunakan talent DNA akan semakin harmonis dan hangat hubungannya. Ya. Nah, termasuk hari ini kita akan belajar tentang keharmonisan itu, tentang keluarga. Ya, jadi ini weekend sudah menjelang weekend ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam tema-tema keluarga. Dan bukan hanya pribadi, bukan hanya keluarga, tapi manfaatnya juga secara organisasi. Apa itu secara organisasi? Secara organisasi, talent DNA dapat menjadi acuan program pengembangan yang diperlukan. Ya, talent DNA juga membantu para pemimpin untuk mengelola timnya dengan lebih efektif, serta meningkatkan kualitas kolaborasi antar anggota tim. Nah, oleh karena itu, organisasi yang menggunakan talent DNA bisa lebih produktif dan juga berkinerja tinggi. Jadi lengkap nih Rika manfaatnya secara pribadi, berkeluarga juga, dan juga pekerjaan, ya berorganisasi. Gitu Rika. Lengkap sekali ya Coach ya. Baik, namun kan talent DNA ya Coach ya. Apa sih yang dimaksud dengan talent DNA? Oke. Apakah ada singkatan atau ya, seperti apa? karena kalau banyak orang yang bertanya, DNA gimana taunya nih ya? Apakah harus dengan rambut, dengan cek darah gitu ya? Nah, jadi
Bapak Ibu, DNA itu yang dimaksud ya oleh Dr. Ari dalam konsepnya ini adalah sebuah akronim ya. Jadi DNA itu eh, singkatan gitu ya. DNA itu singkatan dari D-nya itu adalah drive gitu ya. Nah, D-nya itu adalah drive, N-nya itu adalah network ya, A-nya itu adalah action. Nah, jadi singkatan Bapak Ibu ya. Jadi apa sih drive network action ini adalah 3 tipe pengelompokan 45 talenta. Jadi 45 talenta itu kemudian dikelompokkan menjadi 3 tipe ya. Jadi tipe drive itu yang kalau Bapak Ibu sudah dapat hasilnya itu berwarna biru ya. Jadi top talent ataupun juga yang sudah dapat full 45 talentanya, reportnya itu terbagi menjadi 3 tipe ya. Jadi yang warna biru, kalau ada lihat yang warna biru itu masuknya dalam tipe drive gitu ya. Nah, jadi drive warna biru ini menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk maju. Nah, setiap orang bisa jadi berbeda-beda tuh dorongannya untuk maju ya. Lalu kemudian tipe network itu ditandai dengan warna kuning. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di reportnya warna kuning, itu tipe network. Ya, menjelaskan tentang bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini tipe network. Satu lagi, ya, tipe action yang warna merah. Jadi kalau ada warna merah di reportnya Bapak Ibu, itu adalah menggambarkan tipe action. Yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil aksi dan berpikir gitu ya. Nah, mewujudkannya dalam bentuk kenyataan gitu. Itu Rika. Oke, terima kasih Coach Tiko atas penjelasannya. Insya Allah setelah mendengarkan penjelasan mengenai talent DNA akan lebih bermanfaat untuk sesi kita di pagi hari ini ya Coach ya. Yes. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan segera mendiskusikannya bersama talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir. Untuk bintang tamu di pagi hari ini, kita telah kedatangan pasangan suami istri. Beliau adalah Bu Narti dan Pak Anam, di mana beliau sudah menikah lebih dari 31 tahun. Kita lihat bagaimana dinamika hubungan antara Bu Narti dan Pak Anam sehingga beliau dapat bertahan selama itu dengan masing-masing talent yang dimiliki. Baik, apakah sudah hadir Bu Narti dan Pak Anam? Assalamualaikum Bu Narti, Pak Anam. Salam, Mbak Rika. Assalamualaikum, Pak Ari, Coach Tiko. Waalaikumsalam. Anam. Bagaimana kabarnya Bu Narti dan Pak Anam? Alhamdulillah sehat semua keluarga. Alhamdulillah sehat ya. Baik, ya izin Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu 10 talent teratas dari Bu Narti dan Pak Anam ya Bu ya. Silakan Coach Tiko. Baik, untuk top talent dari Bu Narti sendiri ada autoritatif, aversif, kolaborator, courage, decisive, developer, energizer, fokus, forgiving, dan goal getter. Sedangkan bottom talents-nya ada genuine, visionary, structure, kompetitif, dan kontekstual. Sedangkan dari Pak Anam sendiri, top talents-nya ada forgiving, equitable, harmony, aversive, noble, sociable, kolaborator, energizer, intuitif, dan courage. Sedangkan bottom talents dari Pak Anam ada caring, inisiator, kontekstual, inovatif, dan signifikan. Betul ya? Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual artificial intelligence yang akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Jika Bapak Ibu yang sudah memiliki hasil talent 45, silakan dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Baik, silakan dilanjut Coach Tiko. Baik, terima kasih Rika. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Narti, Pak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Tiko. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin beberapa sesi kemarin ya, beberapa sesi yang lalu begitu ya, Bu Narti sempat hadir juga sebagai bintang tamu gitu ya, dan luar biasa
Kita belajar banyak dari pribadi Bu Narti gitu ya dalam hal bekerja, beraktivitas. Dan ketika itu banyak yang penasaran kan Bu Narti. Wah, Bu Narti ini seperti Ya, apa nih ya berkeluarga atau suaminya kayak gimana nih. Nah, hari ini sudah bersama dengan kita Pak Anam. Apa kabar Pak Anam? Alhamdulillah sehat Mas Tiko. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi hari ini Bapak Ibu ya kita bertemakan keluarga dan ini disclaimer dulu mungkin di awal ya, Bu Narti, Pak Anam ya, Bapak Ibu siap Mas. sekalian, sahabat sekalian, kita tidak sedang ingin menggali rahasia-rahasia keluarga gitu ya. Tapi kita belajar bersama-sama. Kalau tadi disebutkan oleh Mbak Rika, Bapak Ibu, jadi hari ini forum kita ini Ask Me About Your Talent ini adalah untuk kita belajar memahami tentang talent DNA kita gitu ya, melalui bintang tamu yang dihadirkan. Maka coba ya sambil kita melihat ini ditampilkan ada talent DNA-nya Bu Narti dan Pak Anam ya. Coba mana kira-kira yang Bapak Ibu ada juga nih sama. Oh, saya ada juga di Bu Narti ada talent DNA ini, saya juga ada di Pak Anam atau mungkin juga saya ada. Nah, tolong diketikkan silakan. Nah, jangan kita sambil juga kita coba gali bintang tamu yang hadir termasuk memahami juga ya. Nah, ini kalau bisa melihat ya kalau setiap setiap pagi Bapak Ibu hadir begitu ya, kita sudah bisa melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Ari sebagai algoritma human of technology ya. Nah, Pak bagus ada di keduanya ya. Jadi di keduanya juga ada yang sama ya. Oke. Baik. Nah, yang terlihat Pak Ari ya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya kepengen banyak tanya ya. Kita dengan cerita nih dalam 30 menit ke depan ya. Mudah-mudahan waktu yang sangat berharga nih Bu Narti. Ya, Berarti Pak Anam ya, terima kasih kesediaannya untuk kita belajar bersama-sama di sini melalui kehidupannya Bu Narti dan Pak Anam. Ya, nah, kita agak flashback dulu nih, ya. Seperti apa sih kisah awal pertama gitu ya? Akhirnya Bu Narti bertemu dengan Pak Anam dan apa yang akhirnya mendorong Pak Anam gitu ya, kemudian melamar Bu Narti. Ini berarti sudah lebih dari 30 tahun yang lalu tadi kalau sudah disampaikan ya. ya. Nah, oke, kita bernostalgia sedikit nih. Pak Anam atau Bu Narti, apa cerita awalnya ketemu gimana? Bapak aku. Aku. Sudah kelihatan ya. Nih kalau Pak Ari bilang gitu. Monggo silakan. Kalau pertanyaannya adalah tentang apa tadi Siko? Awal kisah ketemu. Awal Ya. kisahnya ya cukup unik ya Coach Siko karena kami memang dari apa namanya keluarga yang berbeda. Saya sendiri dari keluarga yang ya tidak jauh, tidak seperti banyak orang yang mana fasilitas tersedia semuanya gitu ya. Saya sendiri dari keluarga pekerjaan orang tua saya seorang tukang beca gitu ya. Nah, kami dalam segi keminderan, ya, karena saya kalau bergaul dengan orang-orang yang di atas itu agak minder sedikit waktu itu zamannya itu. Nah, Bapak ini termasuk keluarga yang anaknya Pak Mudin gitu ya. Kalau di Surabaya itu bahasanya Pak Mudin gitu kan, yang orang yang terpandang dari segi formalitasnya ya, pekerjaan mertua gitu ya. Nah, itu saya agak minder gitu di situ. Tapi saya nggak ada niatan sih untuk merebut hati Bapak juga waktu itu gitu. Jadi kami dipertemukan di sebuah musola kecil yang mana Bapak mertua itu adalah seorang takmir juga di situ. Kemudian saya yang rajin di situ ngaji sama-sama di bulan suci Ramadan itu kita mesti tadarusan. Nah, Bapak dan saya dan mertua itu mendengar kalau saya berada di musola itu rajin di situ. Nah, ketemunya di situ sih, Mas Tiko. Ketemu di Itu musola nggak ya. di musola Oke. gitu. Dan akhirnya gimana tuh Pak Anam? Saya mau dengar dari Pak Anam nih sekarang nih. Yes. Dorongan untuk akhirnya ceritanya gimana waktu melamar Bu Narti gitu ya? Ya, sebelum saya tambahkan, saya tidak mengurangi hormat saya ke Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari dan jajaran ISQ yang saya hormati. Alhamdulillah berkat doa-doa beliau kami sekeluarga sehat walafiat, anak-anak kami sehat, keluarga kami sehat. Alhamdulillah. Cerita sedikit saya tambahkan bahwa saya memang awal mulanya kami pertemuan di suatu tempat yang suci yaitu tempat masjid musola. Kebetulan aktivis kami pada waktu remaja dulu
Bunati juga aktivis. Jadi ketemunya di satu tempat pada waktu tadarusan di situ. Alhamdulillah. Saya pandangan pertama melihat Bunati dari suara. Suaranya dalam dia tadarus itu kok beda dengan yang lainnya. Ya, setelah itu kami semakin dekat, semakin mencari, akhirnya saya ketemu. Dan satu, ternyata beliau ini pendatang di salah satu kampung saya. Ya, akhirnya kami perkenalan dan dilanjut dengan pengennya silaturahmi. Kami silaturahmi kuncinya, dan kami datang ke daerah Gresik, rumahnya kebetulan itu. Kami datang dan jalannya pun bukan jalan aspal seperti sekarang ini, jalan yang penuh perjuangan kalau kita naik motor. Jadi ya kalau hujan itu jalannya susah, kalau kering itu debunya itu menyesakkan nafas. Jadi perjuangan banget Mas Tiko. Perjuangan ya. Pada waktu itu sekali datang ada cerita jelas saudara. Ya kami menjalin hubungan dulu dengan ibunya terutama, terus bapaknya. Akhirnya kami sambung silaturahmi dan dengan keluarga adik-adiknya, kakaknya. Dengan memang kalau masalah keakraban saya cepat sekali untuk bergabung dengan beliau-beliaunya. Setelah Pendekatannya itu lewat pendekatannya orang tua gitu, Coach Siko. Jadi dan nggak ke Bunartinya langsung gitu ya? semakin ke sananya ya itu tadi ya, sifat beliau itu memang apa namanya? Ya tomboy lah kalau dulu orangnya. Bapak nyebut diri pas kuliah nih ya. Tomboy dan baru kenal dengan keluarga, sebagian keluarga sudah bercerita, wah anak itu kemarin waktu berangkat sekolah katanya ada 5 orang yang mengejek gitu ya. Ya dia kejar dan dia sampai lari-lari dan namanya sepeda itu dipanggul di atas sini. Akhirnya kami berpikir, wah kuat sekali anak ini. Semakin penasaran saya. Wah, oke. Jadi malah Pak Anam malah makin penasaran ya? Betul, penasaran sekali. Akhirnya kami kenal, semakin dekat. Ya, biasa tapi kita enggak, saya sendiri kalau waktu muda enggak suka kalau untuk ibaratnya pergi pacaran itu enggak senang. Enggak suka. Jadi kami langsung tutup poin. Dan semakin dekat dengan keluarga, akhirnya kami mengutarakan itu, dan akhirnya keluarga sana dengan keluarganya saya juga dekat. Dan semakin setelah itu ya itulah karena tempat. Dan yang saya ingat yaitu kita ketemunya di tempat suci, insya Allah nanti kembali kita juga di tempat suci. Dengan niatan. Terkait dengan to the point tadi Bu Narti ya, ada cerita nggak tuh to the point gitu ya, Pak Anam nih to the point nih gitu? Ya, poin banget dia, Mas Tiko, karena dia nggak langsung ke saya, tapi dia dekatinnya ke Bapak. Karena Bapak itu sifatnya sama seperti saya, keras, tegas gitu ya. Beliau bisa tahu cara kelemahan saya itu di Bapak. Kalau Bapaknya oke, pasti anaknya oke. Jadi beliaunya pendekatannya ke Bapak dulu nih, Bapak, kemudian orang tua, kedua orang tua gitu ya. Nah, baru dia nembaknya ke saya, gitu. Oke, jadi langsung datang ke bapaknya Bu Narti. Deketinnya sama bapak. Ya, pendekatan dengan keluarga. Setelah itu kita ngobrol, akhirnya sambung silaturahmi antara keluarga saya dan keluarganya Nyonya Bu Narti. Terus langsung kita ambil itu kesepakatan untuk menikah. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai 31 tahun kami bisa bertahan. Ya Alhamdulillah, Allah selalu ridha apa yang kita minta. Ya, pacaran dah pokoknya udah sepakat gitu ya udah. Gitu. Nah, Bu Narti selain memang ikut kata Bapak ya, maksudnya diterima nih oleh Bapak gitu ya, karena berani datang ke bapaknya Bu Narti, apalagi yang membuat Bu Narti akhirnya menerima nih Pak Anam nih, lamarannya Pak Anam gitu, menerima diri Pak Anam. Jadi kalau mau buka kartu nih, mohon maaf nih Pak Ari, buka kartu dikit nih, ya. Jadi saya berpikir karena beliaunya ini kok berani ya sama orang tua saya, karena orang tua saya tuh memang keras ya pendidikan, karena kami juga orang yang sangat sederhana gitu ya, mendidik anak-anaknya juga keras gitu. Kalau kita belum ngaji juga
mainnya adalah cambuk gitu ya ke saya, ke keluarga lah gitu ya. Jadi saya berpikir, wah ini orang kok berani banget itu ya, langsung ke bapak gitu ya, mendekatinya itu dengan bapak gitu. Dan Hmm. bapak itu kalau ngobrol sama bapak itu kayak samikna watokna gitu. Hmm. Jadi, oh ya, cuman beliaunya selalu berpesan itu, kalau kamu mau benar serius sama anak saya, kamu harus jaga dia. eh, Dia itu orangnya keras. Jadi kalau kamu nggak bisa sabar ya nggak akan mungkin bisa berhubungan dengan lama gitu kan, dengan Narti gitu. Narti itu orang anaknya keras gitu. Jadi kamu harus yang bersabar. Nah, keberanian Bapak yang langsung ke orang tua saya, kebetulan zaman dulu itu saya memang sudah ada calon juga gitu ya. Ah. Tapi belum belum berani ke Bapak gitu ya. Nah, jadi maju mundur udah saya bilang, ini saya ada yang mau ngelamar kamu gak ini gitu. Bawa cie-cie gitu ya, banyak yang naksir gitu ya. Dan Bapak tahu kalau saya memang sudah punya ini ya berhubungan dengan orang gitu ya. Nah, tapi yang maju duluan ke orang tua saya itu Bapak gitu. Ah. Caranya dia ke Bapak sangat santun gitu, dan Bapak saya itu tidak semua orang bisa bisa berkomunikasi dengan Bapak saya dengan lembut gitu. Nah, Hmm. termasuk salah satu adalah beliau. Beliau sangat bisa mengambil hati Bapak, dan Bapak kayaknya itu kalau udah ngomong sama Pak Anam samina watona aja. Itu Hmm. pasti kok, sehingga saya Oke. ya udah, mungkin ini pilihan, Allah kasih hadiah ke saya gitu. Yes. Wah, Ya, ini Pak. anak-anak Tekadnya sekarang Mas bilang Deko gini ya. pasti. Gimana Saya Pak Nam? tambahkan tekadnya Mas Deko pasti Silakan. bisa. Insya Allah bisa. Jadi saya dipuasain ini sama beliau. Ya memang apa itu memang kuncinya adalah niat dan doa itu Mas Deko. Yes. Apapun pekerjaannya saya yakin bisa. Itu yang saya terapkan. Wah, itu ya jadi prinsip ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kisah ini anak-anak sekarang bilangnya ternyata kan belajar nih ya. Wah, jadi lelaki sejati ternyata bukan dia adalah yang berani mendatangi ayahnya ya, orang tuanya untuk melamar. Wah, ini keberanian yang luar biasa. Kalau disebutkan sini ada yang menyebut keberanian tingkat dewa nih ya, Pak Anam ya. Jadi Bu Nari sudah punya ada beberapa nih calon pilihan ya, tapi nggak ada yang datang nih ya. Oh, Pak Anam lah yang kemudian berani. Jadi kalau kita boleh langsung kaitkan Bapak Ibu, ya kita fokus ke Pak Anam adalah sudah bisa melihat ya bagaimana Prodigious itu mendorong Pak Anam. Bahkan caranya adalah juga dengan sociable, bagaimana bisa mendekati keluarganya lebih dulu ya. Bahkan juga ada harmoni di sana dan akhirnya bisa dengan pendekatan yang smooth gitu ya, menerima perbedaan itu dan kemudian tahu betul nih ya, salah satunya bisa jadi adalah equitable di sana berlaku. Kenapa? Karena ya porsinya gitu ya. Bahkan kalau sedikit cerita kemarin pernah ngobrol, katanya juga mirip ya. Jadi sifatnya Bu Narti ini dengan sifat bapaknya Bu Narti ini agak-agak mirip gitu ya. Jadi ternyata dengan memenangkan hati bapaknya Bu Narti ya, di saat yang bersama juga memenangkan hatinya Bu Narti. Kira-kira gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, dan kemudian setelah berumah tangga lah setelah itu ya, lebih kurang sudah 30 tahun ini. Selama ini boleh nggak saling menggambarkan ya? Bu Narti tolong gambarkan dong sosok Pak Anam ini seperti apa, dan Pak Anam tolong gambarkan sosok Bu Narti ini seperti apa di mata Pak Anam gitu. Monggo. Saya dulu atau Pak? Ya, monggo. Saya. Nah, tuh terlihat ya, langsung kayaknya Bu Narti terus ya. Kalau Pak Anam ditanya, mempersilahkan Bu Narti terus. Ya, kalau saya menggambarkan Bapak itu apa ya? eh, Wah, saya jadi nangis nih nanti ya. Bapak itu orang yang sangat sabar. Saya ngomel apapun, Bapak itu diam dulu. Bapak itu nggak pernah mukul, nggak pernah dia membantah, menggertak saya, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Eh, Apa ya? Di sebuah rumah tangga perselisihan itu pasti ada ya, nggak mungkin tidak ada gitu ya. Tapi kami sepakat kalau ada perselisihan itu kami selalu masuk ke kamar atau Bapak menghindar dulu nih, membiarkan emosi saya keluar dulu, baru ini.
Dan setiap kali saya ada marah atau apapun, Bapak itu nggak pernah, nggak pernah benar apa yang diamanahkan orang tua saya. Kalau kamu mau langgeng, maka kamu harus ngalah sama istrimu, diem dulu. Karena istrimu nggak bisa kalau kamu lagi dia nadanya tinggi, kamu lawan, dia pasti akan makin tinggi gitu. Nah, jadi dia harus diem. Dan itu saya ngerasain memang Bapak itu biar bukan hanya itu saja, tapi beliaunya lebih mengayomi ya sama anak-anak, sama saya gitu ya. Nggak pernah Mas Tiko, sekalipun beliau itu eh, apa bentak anak itu nggak pernah, ataupun saya nggak pernah. Saya yang justru sering nada tinggi itu saya, gitu. Dan Bapak itu dengan diam dulu, kemudian nanti ujung-ujungnya saya yang meminta maaf duluan malah. Itu biarpun saya Bapak salah misalnya atau saya gitu ya. Saya selalu melakukan nangis dulu gitu karena Bapak itu nggak pernah nggak pernah sedikit pun ya ke keluarga itu dengan kalimat yang kasar, itu nggak pernah sama sekali. Dengan anak pun juga nggak pernah. Ini Jadi apa ya, ya, sabarnya yang luar biasa kalau menurut saya ya. Eh, Bapak untuk kami semuanya jadi panutan buat keluarga sih beliau. Gitu. jadi sabar ya, selalu mendengarkan lebih dulu gitu Bu Narti ya, Pak Anam ini ya. Iya, benar Oke. Mas Diko. Kalau Pak Anam gimana nih menggambarkan sosok Bu Narti ini sebagai pribadi yang seperti apa? Ya, seperti biasanya kalau dia nada tinggi itu sudah makanan saya. Makanan saya. Jadi ibaratnya meskipun beliau tinggi nadanya, bentak-bentak atau apa yang saya tapi masih dalam koridor sebagai istri, saya akan biarkan atau kalau enggak memang telinga saya mulai naik itu biasa saya pergi sebentar, lalu saya ketemu lagi, kita ngobrol dan kalau dalam keadaan situasi yang ada tegang-tegang sedikit gitu, saya menghindar daripada anak-anak. Itu udah saya pegang mulai anak-anak kecil, saya masukkan kamar dan dia kita ngobrol meskipun bentak-bentak anak-anak nggak dengar gitu Mas Eko. Dan yang kedua memang sudah tipikal istri saya begitu akhirnya saya juga wah ini kalau batu dilawan dengan batu nggak akan selesai Hmm. prinsip saya, tapi batu harus dilawan dengan air, makanya saya selalu mengalah bukan berarti kalah tapi mengalah mencari ketenangan dan mencari kesempurnaan supaya kita tidak ada terjadi apa-apa gitu. Hmm. Itu saya tanamkan kepada anak-anak saya juga kalau ada apa-apa rembuk musyawarah ngomong yang jelas dan yang pasti nanti pasti ada solusi ya. Akhirnya saya terapkan sampai selama perkawinan kami juga tidak pernah kami ini ya memang nggak mas naudzubillah jangan sampai ya naudzubillah jangan sampai kita ini turun tangan atau bentak atau apa gitu ke anak-anak kita atau istri kita. Kalau bisa kita ini meskipun hati kita sakit tapi kita tampakkan di muka mereka ini suatu kebahagiaan kita ya Mas Tiko. Baik, Mas. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi em, ini Bu Narti kenceng betul gitu ya. Jadi sudah tadi makanan sehari-hari kayaknya dengan suara nada-nada tinggi ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita sambil bisa melihat Bapak Ibu ya, ketika Bu Narti, Pak Anam saling menggambarkan ya satu sebagai yang lainnya, kita bisa melihat tadi ya pada diri Pak Anam bahwa sabar lebih sering mendengarkan ya. Kalau kita boleh melihat ya dari talent DNA-nya Pak Anam di sini kan juga ada forgiving ya, lalu kemudian juga apa namanya harmoni. Bahkan tadi ada beberapa hal yang kalau dari ucapan yang Pak Anam menggambar yang noble ya. Artinya mendengarkan tapi ada koridor-koridor yang tetap dijaga tadi oleh Pak Anam, kemudian juga bagaimana tetap menjaga perasaan anak-anak ya, punya prinsip tadi kalau ada berselisih jangan sampai depan anak-anak ya, akhirnya kemudian eh, di kamar gitu ya, jadi berselisihlah di situ. Dan kalau kata Bu Narti, Pak Anam lebih sering mendengarkan ya. Nah, di sisi Ada satu lain lagi, Coach Diko, ya saya monggo. kalau dari segi itu ya, saya pernah di suatu saat itu keceplosan gitu. Bapak itu nggak suka kalau kalau saya dengan mungkin dengan kekehnya itu ditampakkan di luar gitu ya. Jadi misalnya ini saya keceplosan di ruang depan gitu ya, yang di depan rumah atau apa gitu. Nah itu beliaunya nggak suka seperti itu. Nah beliaunya responnya itu bukan bukan menimpali nada, bukan.
Hmm. Tapi hanya pandangan begini saja, itu saya paham. Oh ya, Hmm. saya salah gitu. Jadi saya langsung diem di situ. Nah, itu keistimewaannya Bapak tuh. Kalau misalnya dia nggak akan ngenambahin sebuah apa dengan bercakap, tapi cukup dipandang aja. Saya dilihat aja. Saya sudah ngerasa sendiri itu. Oh ya, saya harus harus ngerem nih. Nah, itu nanti nanti di dalam baru dia ngomong, kamu tadi kenapa gitu. Ya itu saya Sudah udah, ada kodenya ya. ya jadi saya udah langsung, ya maaf keceplosan gitu. Gitu Mas Tiko. Oke. Baik, dan kita lihat juga tadi ya, Pak Anam menggambarkan Bu Narti juga apa namanya nada-nada tinggi kencang ya. Kalau kita lihat kan di sini ada otoritatif, Bu Narti ya terlihat di sana, kemudian juga ada decisif gitu ya. Eh, apa namanya pada akhirnya bahkan courageous juga ada di sana ya. Jadi melihatnya seperti itu. Oke, kalau kemudian kita boleh bertanya nih ya. Nah, kalau tadi kan ada hal-hal yang juga happy ya. Kalau juga sebaliknya kalau boleh berkenan berbagi ya. Kapan sih saat-saat di mana Bu Nartinya gemes nih sama Pak Anam ya? Atau sebaliknya gitu. Pak Anam, tapi saya penasaran, Pak Anam pernah nggak ya duluan marah kepada Bu Narti gitu? Iya, nuduh bukan dalam artian Kesel lah gitu ya, bukan marah-marah, tapi gemes pernah itu nggak ya. kesel sama Bu Itu Narti duluan gitu? ya sering juga sih Mas Eko. Hmm. Kalau kita terutama khususnya kalau waktu kita membantu visit Gunarti itu kan jarak apa yang dituju luar kota atau apa gitu, kadang-kadang yang sering itu pasti. Hmm. Kenapa sih? Karena saya ini orangnya jadul sekali untuk map, jadul sekali untuk komputer gitu kan. Jadi saya itu yang pasti-pasti gitu. Lebih baik saya ini langsung tanya ke orang yang sekiranya jawabannya itu arahnya mana, tempatnya mana, itu daerah mana, itu lebih jelas. Jadi Hmm. kalaupun nanti kan orangnya tahu map, tahu operasional HP, jadi ya lebih condong ke map. Nah, padahal Hmm. pernah juga yang dilema untuk saya juga, yang masih saya ingat, Nyasar. set nyasar-nyasar sampai di sawah padahal tujuannya masih 25 kilo. Nah, itu yang buat saya jengkel. Kadang-kadang akhirnya saya Jun nggak sampai bentak. Gimana sih gitu. Gimana sih? Kan Semarah-marahnya gitu ya. Mbok ya mama itu konsen sebentar saja. Ya Iya, saya iya. tahu istri saya itu kalau memang dalam perjalanan pun itu HP nggak pernah lepas Menisco. Jadi Hmm. dia pun dalam keadaan apapun itu, sesibuk apapun yang namanya masalah pekerjaan itu tetap dia pegang, Hmm. perusahaan terutama itu. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita ngomong itu tahu-tahu jawabannya berbeda dengan dengan Oh yang gitu saya ya. harapkan. Itu yang bikin jengkel. Tapi saya juga menyadari bahwasanya itu tugas, jadi ya gimana lagi ya. Akhirnya kita juga akhirnya clear juga nanti pada waktu kita istirahat, makan, haus, ya itu baru kita ngobrol-ngobrol sambil tertawa. Kenapa kita ini setiap pergi kok pasti bertengkar gitu. Jadi kalau Tapi kalau dalam kami itu koridor. sekarang ini, kalau Hah? dulu zaman dulu kita itu nggak pernah, saya nggak pernah nih bertengkar yang heboh banget gitu, nggak Mas Hmm. Tiko. Hmm. Jadi ya, nah karena kan kalau bepergian itu kalau dulu kan nggak ada map ya, jadi ini tanya itu aja sudah cukup gitu kan ya. Nah sekarang ini kan semuanya itu kan pakai Google Map gitu ya. Bapak Hah? nggak bisa baca Google Map, sedangkan saya kalau udah pegang HP itu bukan yang dibaca Google Map, tapi ngebalas, ngebalas jamaah, ngebalas apapun itu yang ada di HP gitu kan. Saya Iya. nggak Nah, konsen. Bapak nggak bisa gitu. Nah, tahu-tahu udah nyasar, nah dia marah tuh, marah-marah tuh, marah. Pokoknya setiap kali saya visit keluar kota, ujung-ujungnya adalah bertengkar di perjalanan. Tapi nanti kalau sudah sampai, ketawa bareng dia. Kenapa ya kita itu udah orang, makanya jangan percaya banget sama ini gitu kan. Ya ngobrol kayak gitu aja sih. Kalau pertengkaran dalam rumah tangga, alhamdulillah Ya, sih kita tidak yang belum pernah ya ya sampai lah ya. heboh, yang tentang apa itu enggak. Alhamdulillah enggak ya. Karena kami Oke. saling saling menutupi ya. Kita tidak mencari kesalahan tapi lebih Iya. bagaimana kita menghadapi solusi ke depan gitu ya. Anak-anak terutama kan anak-anak sekarang ini kan kami tidak tidak mudah ya anak empat gitu ya hidup di kota besar gitu ya dan semuanya harus saya prinsip kami itu kami nggak makan nggak ada masalah yang penting anak-anak sekolah semuanya bisa mendapatkan bekal
ilmu ya, baik itu dunia maupun akhiratnya. Itu sih Mas Tiko. Baik, alhamdulillah ya. Jadi seringkali yang kadang agak rame itu ketika perjalanan ya. terutama Pak Anam menemani Bu Narti untuk visit gitu ya, atau menuju ke daerah tertentu karena belum pernah ke sana pakai Google Map gitu ya. Nah, yang pegang kendali Google Map adalah Bu Narti gitu ya. Nah, tapi sambil juga melihat Google Map, Bu Narti tentu melakukan pekerjaan-pekerjaannya ya. Maksudnya adalah apakah betul. berkomunikasi dengan klien, begitu Bu Narti? Ya, Ya, betul. tadi eh, kesasar ya. Nah, Ya, kesasar. jadi saya kalau bilang sebentar gitu, saya masih ngejawab, saya kan nggak mungkin Eh, ngejawab nanti khawatir salah gitu ya. ya. Nah ini Bapak udah, ya sudah, keberapa lama? Udah berapa lama ini kita mau kemana gitu kan? Ya sih gitu. Padahal Google Map-nya itu sudah bilang 100 meter lagi ke kanan. Beliau masih panggah tanya. Oke, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu menarik ya, kita lihat kalau talent DNA-nya di sini, kenapa seperti itu terjadi? Karena Bu Narti kan di sini ada goal getter ya, ada goal getter, ada bahkan fokus gitu. Nah, jadi kalau di apa namanya, dokter ini menyebutnya ada istilah dalam setiap talent DNA itu ada spotlight, ada blind spot gitu ya. Nah, kalau kita nggak paham kan seperti itu ya. Jadi Bu Narti ada fokus dan juga goal getter. Nah, ketika kemudian sedang fokus kepada tadi dengan klien, sementara kemudian juga dalam tanda kutip ya, diselipkan, diganggu dengan nanya jalan, nah ini agak sedikit terganggu nih Bu Nartinya, kan gitu ya. Gitu Bu Narti ya. Iya. Ya itu Jadi yang harus jadi marah. ada goals yang harus dicapai gitu. Oke, Bu Narti, mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir gitu ya. Setelah akhirnya masing-masing tahu talent DNA-nya ya, nah, kira-kira apa yang berbeda gitu ya, apa yang berbeda akhirnya setelah Bu Narti mengenal talent DNA-nya Pak Anam dan juga sebaliknya, apa manfaat atau hal berbeda yang kemudian didapatkan setelah tahu talent DNA-nya masing-masing? Ya, dari saya nih dulu nih. Ini Mas Nuzul ini teman sekantor saya ya. Eh, Umi Narti kalau marah sama Pak Anam tetap panggilannya sayang. Iya, sampai oh, hari ini saya tuh kalau manggil dia itu yang. tapi nadanya beda gitu Bu Aku Narti tapi ya. sayang. Iya, tapi sayangnya itu sambil ngegas gitu ya Mas Nuzul ya. Tahu sendiri lah Mas Nuzul setiap harinya gitu gimana-gimana ya. Terima kasih diingatkan gitu. Ya, teman-teman mungkin saya sedikit flashback sedikit tentang bagaimana Pak Anam itu bisa ngisi talent ya. Karena kemarin itu jujur nih disuruh ngisi talenta itu beliaunya itu udah kekeh nggak mau karena nggak ngerti gitu kan. Jadi saya bilang, Bapak isi aja. Jadi mungkin ini pemahaman buat teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Jangan khawatir, talenta itu yang bahasa yang diberikan itu pun juga bahasa yang Bahasa buat keseharian sehari-hari. kita gitu ya, yang Oh ya. melakukan Cuma gitu ya. bahasanya aja. Jadi kalau dibilang istilah-istilahnya courageous, kolaborator, mungkin Mbak Anam nggak akan paham Paham itu itu. gitu ya. Tapi dengan bahasanya dia setiap hari di situ melakukan assessment gitu ya. Dan beliau bilang ke saya, jangankan untuk melakukan assessment itu, saya harus ngajarin ini gesernya pakai kursornya begini Pak, begini gitu. Tapi beliaunya sendiri yang ngisi. Bahkan kalau kita mungkin 20 menit cukup, beliau kemarin ngisi 1,5 jam Kak Tiko ngisinya. Jadi dipantengin, diulang lagi, dibaca. Jadi lama banget. Kok belum selesai Pak? Saya bilang, iya sebentar gitu kan. Jadi pelan-pelan. Dan itulah hasilnya. Dan saya bilang, Masya Allah, kan beliaunya belum ngebaca gitu ya hasilnya itu apa maknanya ini. Baru saya terangkan ke beliau gitu. Pak, kita itu Allah pertemukan itu memang indah ya. Tidak ada yang satu kebetulan gitu ya. Mungkin pada waktu saya memilih si Fulan dulu, bisa jadi saya nggak ngedapatin suami saya yang sekarang gitu kan. Tapi Masya Allah, Allah itu menjodohkan kami, kelebihan dan kekurangan saling sama-sama melengkapi gitu. Dan kami baru menyadari gitu ya, ya Allah, betapa Engkau begitu mempertemukan kami sangat indah di tempat yang indah, dan kami sama-sama menyadari gitu dari hasil talenta ini luar biasa ya Mas Tiko buat saya. Ini bukan ilmu yang biasa, ini Allah menurunkan ilmu ini, membaca ilmu ini sehingga kita akhirnya tahu
oh kenapa Bapak itu menjadi orang yang sabar, memang itu wataknya, tapi secara keilmuan ternyata bisa diukur gitu ya. Dan ini tidak kaleng-kaleng gitu, Mas Tiko. Saya ngerasain gitu ya. Dan ini semuanya adalah kayak kita dikuliti di depannya audien gitu ya. Benar nggak Pak? Ya. Jadi, kami berdua kayak dikulitin gitu di depan teman-teman semuanya yang hadir di pagi hari ini ya. Kami belajar dari Bu Nati Pak Anam ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya, saya tambahkan memang Silakan. ilmu yang seperti ini sangat kita butuhkan dalam satu keluarga, dalam aktivitas Sangat kita penting ya. sehari-hari sangat penting sekali. Terutama dalam satu keluarga ini kita Harus yang memahami. dihadapkan adalah anak-anak terutama khususnya. Kalau anak-anak itu memang kalau kita tidak arahkan, satu lingkungan itu kuat sekali mempengaruhi, Mas Tiko. Apalagi di Surabaya ini ya, kanan kiri itu sudah ibaratnya saya katakan gagal. Kenapa? Karena memang dewasanya anak-anak sekarang ini kan ibaratnya satu tawaduknya ke orang tua tidak ada, sopan santunnya tidak ada, nggak ada sama sekali. Bahkan keilmuan agama juga kurang. Itu memang sangat perlu sekali kan di sini kan kita tahu bahwasanya dasarnya itu anak itu lebih baik didasari dengan agama, keilmuannya didasari dengan ini dengan itu kan tahu. Jadi karakter anak-anak itu memang niat orang tua ini sebenarnya baik, tapi belum tentu baik untuk anak-anak. Tinggal cara kita menyampaikannya pada beliau-beliau itu. Jadi mereka jadi juga tahu bahwasanya karakter orang tuanya itu, oh bapak ini gini, oh bapak ini begini, oh ibu mama itu begini. Jadi sampai sekarang ini yang saya kagumi sampai meskipun saya sakit pun keluarga anak-anak saya ini lebih daripada yang lebih. Bahkan orang kampung pun kaget kalau anak saya baik laki maupun perempuan adanya salam semut itu Mas Tiko. Loh kok bisa begitu anak sama bapak, anak sama ibu meskipun laki perempuan nggak ada malu gitu loh. Sampai di situ. Memang kita memberikan contoh yang terbaik bagaimana cara hubungan dengan orang tua, cara hubungan dengan lingkungan ya. Memang itu perlu sekali lah ilmu kayak begini ini. Terutama ya dalam kita mendidik keluarga kita Sebelum kita khususnya. tahu gitu, Ya. sebelum kita tahu ilmu ini ternyata klik banget gitu Mas Tiko. Jadi ada di saat sesi tertentu Bapak itu pernah sakit yang ngedrop banget. Beliau ini kena serangan jantung koroner gitu ya. Dan saya sebagai pekerja dan juga sebagai ibu, sebagai istri gitu. Saya di rumah di sini ini hanya berdua dan anak saya nomor 2. Yang lainnya itu sudah terpisah semuanya sejak anak-anak yang satu yang paling kecil ada di Al Azhar Mesir, kemudian yang nomor 4 di Sudan, tapi sekarang sudah kembali, tapi kembali lagi ke luar kota juga gitu ya. Pada waktu itu beliaunya itu sakit gitu ya. Yang ke satu itu ikut istrinya di tempat lain juga dia sudah bekerja juga gitu ya. Nah, yang dua ini yang nomor 2 aja yang ikut ke saya gitu ya. Nah, ini Bapak ini pernah sakit yang harus dibutuhkan konsentrasi yang penuh, tapi saya tetap bisa melaksanakan tugas saya di pekerjaan saya. Saya nungguin Bapak karena beliau harus di ICU selama 7 hari gitu ya. Dan itu sangat intens. Kami merasakan betapa keluarga kami solid gitu ya. Anak-anak saya buat Bapak karena itu jantung, jadi pesan dari dokter jangan sampai dia ngedrop gitu ya. Maka saya setiap hari itu harus uh, manggil anak-anak itu lewat video call gitu ya. Baik itu yang ada di Mesir, di Sudan waktu itu, kemudian anak-anak yang jauh dengan saya itu anak nomor 1 gitu ya. Nah itu saya video call kan, saya bilang sama Bapak, ini Bapak kalau ingin sehat harus semangat, harus berusaha agar Bapak sehat kembali gitu ya. Nah, setelah itu saya di depan Bapak itu akan berusaha tegar. Tapi keluar dari ICU, saya selalu nangis gitu. Saya bilang sama Allah, kalau Engkau masih Engkau izinkan, saya akan berbakti pada suami saya sampai akhir hayat saya. Saya ngerasain gitu ya. Tapi saya masih bisa harus membawa kajian. Karena di situ saya tugas untuk harus pagi harus menyampaikan kajian di suatu di ISQ Tour ya harus membawa kajian. Saya tetap menjalankan tugas saya.
Bahkan di depan ICU saya tetap harus membuka Zoom gitu ya, menemani para jamaah untuk hadir gitu ya. Eh, tapi saya di situ yakin saya kekuatan Allah gitu ya. Maka saya minta sama Allah dan saya minta doa untuk para jamaah untuk mendoakan suami saya. Saya yakin Al-Jami Allah yang mengumpulkan berjamaah itu, doa berjamaah itu akan lebih makbul gitu. Dan kepada Allah dengar semua doa-doa saya. 10 hari keluar dari rumah sakit, alhamdulillah sampai hari ini beliau masih bisa menemani saya dan kembali visit olahraganya. Itu yang paling jengkel saya. Sampai hari ini udah dilarang tidak boleh olahraga badminton, tapi dia kekeh nggak mau kalau nggak badminton gitu ya. Dan Ya. sekarang sudah kembali normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Jadi Saya kalau tambah, dari beberapa, ya boleh, Panam, mungkin terakhir silakan. itulah kelebihan istri saya, mantan pacar saya. Ya, Jika nggak saya sakit, dia menyempatkan dan tidak lepas dari laptop juga. Di ICU itu saya 5 hari, 7 hari. Jadi antara 3 hari antara sadar dan tidak. Beliau ini mendampingi saya dengan bekerja. Memang urusan dia itu bisa membedakan, alhamdulillah bisa membedakan mana pekerjaan, mana untuk keluarga. Dan saya percayakan selama ini beliau ini memang, saya ucapkan the best. Karena apa? Karena memang dia itu bisa memilah-milah dirinya pada waktu hari ini untuk keluarga, dia pada waktu untuk perusahaan. Dan dia pun menggabungkannya itu, Masya Allah. Bahkan untuk keluarga, kalau waktunya untuk bekerja, dia pun akan sampaikan, meskipun dia tidak bisa membantu akan sampaikan, terus saya dulukan ini ya, saya dulukan ininya. Ya lembut ya kasar, ya mudah-mudahan saya masih diberikan kesabaran ya, yang terbaik. Dan kemarin suatu kebahagiaan tersendiri yang diharapkan daripada beliau, alhamdulillah bisa pergi ke tanah suci haji, memilih hadiah daripada Pak Ari, dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian yang tidak ternilai. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa. Semoga yang aktivitas baik di kantor ISQ maupun Pak Ari khususnya dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhiratnya. Amin. Demikian Mas Tiko. Terima kasih banyak Bu Narti, terima kasih banyak Pak Anam. Ya. Belum saya kembalikan kepada Rika ya. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini rasanya tidak banyak kita mampu berkata-kata karena menyaksikan ya bagaimana kita boleh lihat talent DNA yang ada ya, kemudian dengan perjalanan yang dialami oleh Bu Narti dan Pak Anam ini tergambar betul, di capture betul gitu ya, dengan talent DNA yang kemudian dilihat hasilnya ini benar-benar real ya, atau benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dijalani oleh Bu Narti gitu ya. Dan kita belajar bahwa bertahannya rumah tangga Bu Narti, Pak Anam ini kan saling melengkapi, saling memahami satu sama lain gitu ya. Maka betapa luar biasanya ini manfaatnya talent DNA, dan terbayang kalau Pak Ari sampaikan ini sepertinya wajib gitu ya, masing-masing memahami tentang pasangan gitu. Rasanya kita belajar hari ini lebih dari 30 tahun bersama, saling melengkapi. Terbayang kalau kemudian kita tidak memahami satu sama lain gitu ya. Dan kalau mungkin sebagai penutup saya boleh lihat di sini juga adalah ada kesamaan di antara keduanya tadi, selain beberapa masing-masing punya karakternya, tapi juga ada kesamaan, masing-masing ada energizer gitu ya. Kalau saya lihat dari ceritanya, Bu Narti tetap terlihat tegar tadi, contohnya ketika misalkan dalam kondisi menjaga Pak Anam ketika sakit, atau bahkan ketika Pak Anam tadi menyampaikan bahwa sekalipun berselisih gitu ya, tapi harus di hadapan anak-anak itu harus tetap menggembirakan ya, tidak menunjukkan wajah sedang marah dan seterusnya. Ini kan juga aspek energizer. Yang terpenting juga adalah ternyata Bapak Ibu, apa kesamaan di antara keduanya? Pada masing-masing top talentnya ada forgiving ya. Ada forgiving pada masing-masing top talentnya. Pada diri Pak Ana, Bu Narti ada, dan juga di sisi yang bersamaan di keduanya pun pada bottom talentnya ada juga kontekstual. Jadi artinya mungkin bisa jadi dinamika tadi Bu Narti sampaikan Pak Anam,
banyak hal perselisihan ataupun seperti apa, Iya, tapi cepat selesai gitu ya. Artinya nggak ya bisa lama. diharapkan bisa cepat selesai, nggak bisa lama gitu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini ya kita menyadari betul tentang kalau Paris sampaikan ini ya, sayang kepada Allah luar biasa memberikan talenta yang unik dan kita perlu ikro ya, kita baca nih diri kita melalui talent DNA ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ari. Kita belajar dari bagaimana berumah tangga pasangan yang luar biasa saling melengkapi di sini ya, dan dengan mengetahui juga tentang talent DNA-nya. Demikian, saya kembalikan dulu kepada Rika. Silakan Rika. Baik, Masya Allah, terima kasih atas sharingnya Bu Narti dan Pak Anam. Kita beruntung dan merasa sangat bangga bisa mendengar langsung dari Bu Narti dan Pak Anam yang walaupun punya talenta yang berbeda, tetapi bisa tetap harmonis. Seperti yang tadi Pak Ari bilang di kolom chat, bahwa memang betapa pentingnya mengetahui talent DNA untuk suami istri, dan sekarang kita sadar memilih pasangan itu tidak cukup dengan warna kulitnya, hidung mancung, atau keren, tetapi DNA talent. Terima kasih Pak Ari, pesannya untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, silakan bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Hanya Baik, pagi hari ini kita belajar tidak banyak ya Mbak Rika ya. belajar banyak. Baik. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Kak Tiko. Mengingat waktunya sudah jam 6:30, mungkin kita langsung untuk sesi selanjutnya ya, Coach ya. Ya, silakan. Ya, baik. Silakan. Oke. Tadi saya melihat nih Coach, dari seminar ini ada beberapa peserta yang belum mengisi asesmen atau ada yang baru mengisi top talent saja. Nah, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua yang belum melakukan pengisian talent DNA atau yang baru mengisi 10 top talent saja. Silakan dibantu untuk share-nya. Baik, Bapak Ibu yang baru ambil 10 talent dan ingin mengetahui ke 45 talentnya, bisa langsung melakukan top up di harga spesial kami 335.000. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengambil asesmennya dan silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial 500.000 untuk 45 full report. Dan juga gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom di tanggal 8 Oktober 2023. Caranya bagaimana? Silakan menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke dalam seminar ini. Next, Coach. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin lebih paham lagi dan lebih private lagi mengetahui talent DNA-nya, silakan Bapak Ibu bisa melakukan one-on-one coaching dengan talent DNA coach kami. Pilihannya Bapak Ibu bisa melakukannya via offline di Menara 165 atau online via Zoom. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin one-on-one coaching untuk menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke dalam seminar ini. Next, Coach. Baik, sebagai penutup, izin saya memberikan informasi, khusus Sabtu besok, kami akan adakan kembali seminar Ask Me About Your Talent DNA, mulai dari jam 9 pagi dengan bintang tamu spesial, yaitu Oma Ana Rohim Agustik, ibunda dari Bapak Ari Ginanjar Agustian. Pastikan Bapak Ibu hadir di acara seminar besok dan bisa diinformasikan kepada rekan dan kerabat untuk informasi ini. Baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini dan pada pagi-pagi berikutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.